Oke sobat semuanya, rutinitas kita setiap tahunnya ini adalah kita wajib untuk melaporkan SPT tahunan pribadi secara online di e-filing teman-teman. Nah pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara lapor SPT tahunan pribadi online 2024 e-filing 1770S bagi teman-teman yang penghasilannya di atas 60 juta per tahunnya. Nah untuk teman-teman yang penghasilannya di bawah 60 juta, tutorialnya silahkan simak di deskripsi video ini ya, atau nanti akan saya sematkan pada kartu video ini. Jadi di sini nanti ada hal-hal yang harus kita siapkan untuk lapor SPT tahunan ini. Nah kira-kira langkah-langkah lapor pajak secara online itu bagaimana dan apa saja yang harus disiapkan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini untuk kita lapor SPT tahunan di DJP online ini yang wajib kita siapkan tentunya adalah bukti pemotongan pajak penghasilan PPh 21 ya bagi PNS. Nah, di sini kita contohkan untuk PNS, tentunya untuk yang P3K ini nanti juga sama ya. Nah, di sini kita menggunakan yaitu formulir 1721A2 ini nanti untuk kita bahan untuk nanti dilakukan laporan teman-teman. Nah ini, jadi kita siapkan bukti potong pajak ini didapatkan dari mana? Biasanya inilah dari Kemenkeu ya, yang diteruskan kepada Dinas Pendidikan kalau misalkan seorang guru ya. Nah kita siapkan ini, jadi nanti kita mengisinya itu disesuaikan ya dengan bukti potong pajak yang telah disampaikan oleh Dinas Pendidikan teman-teman. Dan setelah kita menyiapkannya, di sini kita berkunjung untuk lapor SPT tahunan secara online. Nah di sini kita bisa ketikkan saja yaitu DJP online seperti itu, kata kunci DJP online, kemudian kita bisa klik enter. Setelah itu kita klik di sini yaitu djponline.pajak.go.id. Kita klik di sini. Nah selanjutnya di sini kita tutup saja ya. Nah, langkah berikutnya di sini kita login teman-teman. Nah, di sini login. Untuk teman-teman yang mungkin gagal login, silahkan cek di kartu video ini solusinya. Dan juga untuk yang belum mendaftar, kemudian lupa e-filing dan lain sebagainya, e-fin, ini silahkan juga cek di kartu video ini ya. Nah, di sini kita login yaitu masukkan di sini adalah NPWP ya. Ini NPWP ataupun juga NIK. Setelah itu kita masukkan kata sandi akun DJP kita. Setelah itu kita masukkan kode captcha yang ada di sini, kita pastekan di sini ya. Kita ketik ulang. Dan setelah itu teman-teman bisa klik login. Bagi teman-teman pengguna baru atau yang belum punya akun, kalian bisa klik di sini ya. Kemudian untuk email aktivasi jika belum menerima, kalian di sini setelah mendaftar. Nah sekarang ini kita masukkan dulu ya untuk datanya yaitu NPWP dan juga masukkan kata sandi. Oke, setelah kita masukkan NPWP dan juga kata sandi, berikutnya kita tuliskan kode keamanan ini. Ini huruf apa nih? Ini kecil semua kayaknya ya. Oke, kemudian di sini kayaknya angka apa huruf nih? Kita masukkan, kemudian seperti ini, kemudian kita ketikkan. Kita coba dulu login. Oke, sekarang kita sudah berhasil login teman-teman. Nah, di sini kita sudah berhasil login. Sebelum di sini kita melanjutkan untuk lapor SPT tahunan, ada baiknya teman-teman dicek kembali untuk data pribadinya ya, kita sebagai wajib pajak. Apakah data-data kita ini sudah sesuai? Untuk mengecek data-data diri, kalian bisa klik di sini ya di bagian profil ini, atau kita bisa scroll ke bawah di pojok kiri bawah ya. Nah ini yaitu Anda merupakan wajib pajak yang telah terdaftar pada sistem Ditjen Pajak. Nah dipastikan di sini emailnya apakah ini, kemudian nomor HP-nya apakah ini. Kalau misalkan ingin mengubah, kalian klik saja di sini, nanti disesuaikan ya teman-teman. Nah berikutnya di sini ada tombol tampilkan NPWP ketika teman-teman ingin menampilkan kartu NPWP-nya ya. Dan juga nanti kalau misalkan kita ingin mengirimkan NPWP secara elektronik ini, kalian bisa klik di sini, nanti akan dikirimkan ke email kita yang tersemat di sini teman-teman. Dan jika semuanya dirasa sudah fix, sudah nggak dibetulkan, maka berikutnya untuk lapor pajak ini kita klik di sini ya, yaitu lapor. Kita klik di sini. Dan berikutnya kita akan ditampilkan tampilan yang seperti ini. Nah ini kita lapor di sini, kita coba scroll ke bawah. Nah di sini kita ingin melaporkan itu melalui apa? Nah di sini ada untuk pengisian SPT secara elektronik atau filing. Ini kita bisa mengunduh formulir. Nah di sini kita bisa mengunduh formulir, kemudian bisa juga langsung melalui web ya.
Kemudian bisa juga di sini untuk biaya materai ini. Nah, saya terbiasa pakai ini yaitu secara online kan. Jadi mengisi langsung di web itu, teman. Kita klik di sini yaitu e-filing. Kemudian di sini kita akan ditampilkan untuk riwayat kita dulu itu melakukan pelaporan pajak itu sejak tahun berapa. Nah, dulu tahun 2018, 19, 20, 21, 22. Ini adalah untuk yang laporan di tahun-tahun sebelumnya ya. Kemudian dulu nggak pernah ada pembetulan, ini adalah tahun masa pajaknya. Nah, ini teman. Nah, sekarang kita akan laporan nih untuk yang berikutnya, yaitu di tahun ini ya. Nah, ini kita bisa klik selanjutnya. Dan untuk melaporkan yang sekarang ini adalah saya akan laporan di tahun 2023, untuk pelaporannya di tahun 2024. Jadi kita laporan pajak itu yang dilaporkan di tahun sebelumnya ya. Nah, kita klik di sini yaitu buat SPT. Kita klik. Selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman ini yang pertama, yaitu kita mengisi formulir dulu ya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, kalau misalkan kita ini sebagai ASN ya, tentunya nggak bebas kan. Kita pilih tidak. Kemudian yang bawah, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau MT atau pisah harta PH? Nah, teman-teman, kalau misalkan demikian kalian pilih iya. Kalau misalkan tidak ya kita tidak ya. Kita klik di sini. Kemudian apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun ini kurang dari 60 juta? Nah, untuk melihat penghasilannya kurang dari atau sama dengan ataukah lebih dari 60 juta, kita melihatnya itu di mana? Tentunya kita nggak boleh ya untuk menghitung sendiri. Misalkan per bulan tuh gaji saya itu berapa dikalikan berapa, itu nggak bisa. Jadi kita mengacu pada bukti potong yang diberikan oleh atasan kita ya. Jadi kalau misalkan saya melihat untuk penghasilan bruto saya, nah di sini kita tunjukkan nggak masalah ya, meskipun gaji kita kecil. Yang penting ini adalah bisa bermanfaat untuk tutorial gitu ya. Nah, di sini untuk jumlah penghasilan bruto ini adalah ada 60.920.980. Berarti kira-kira ini lebih dari 60 juta atau kurang dari 60 juta. Nah, ini nanti akan mempengaruhi yaitu 1770S atau SS itu ya. Berarti di sini dapat dikatakan yaitu ini adalah lebih dari 60 juta kan. Jadi 60 juta lebih sedikit ya. Kalau misalkan dulunya tahun sebelumnya ini baru 50 juta atau berapa, itu kita pilih yang kurang ya. Berarti di sini apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta, berarti di sini kita pilih yang tidak. Nah, kalau misalkan tidak, di sini kita akan diarahkan menuju ke 1770S ya. Kalau misalkan teman-teman di sini pilih iya, ini nanti akan diarahkan menuju ke SPT 1770SS. Itu adalah bedanya. Kalau yang 1770SS ini adalah yang kurang dari 60 juta. Kalau yang lebih ini adalah hanya S saja ini ya. Nah, selanjutnya di sini kita setelah memilih, nah berikutnya kita pilih ngisi dengan apa nih? Apakah dengan upload SPT? Apakah dengan panduan? Apakah dengan bentuk formulir? Dikarenakan di sini tutorialnya tuh tentang formulir secara online, berarti di sini saya milihnya yang ini aja. Nah, klik di sini. Nah, selanjutnya di sini kita klik di sini ya, lanjutkan SPT 1770S dengan formulir. Kita klik. Berikutnya di sini kita scroll ke bawah. Nah, kemudian di sini tahun pajaknya. Tahun pajak. Nah, sekarang ini tahun 2024 tanggal 27 Januari. Yang saya laporkan itu di tahun sebelumnya kan, berarti tahun 2023. Kita klik di sini 2023. Kemudian di sini ada opsi yaitu apakah di sini normal ataukah pembetulan. Nah, bedanya normal dengan pembetulan apa? Kalau normal ini kita baru mengisi pertama kali, belum ada kesalahan dan dibetulkan. Kalau pembetulan ini misalkan saya sudah mengisi kemarin, kemudian ada keliruan, kemudian saya betulkan, itu namanya pembetulan. Karena saya baru pertama kali ini di tahun ini, saya klik saja normal ya. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, kita akan diarahkan menuju ke halaman 2 teman-teman. Nah, berikutnya kita di sini menambahkan ya. Nah, di sini kita menambahkan yaitu untuk laporan nih. Nah, di sini kita bisa klik tambah. Ini kan belum ada sama sekali kan. Kita klik tambah di sini. Nah, selanjutnya di sini penghasilan dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Nah, di sini sumber jenis penghasilannya itu apa? Nah, sebagai seorang ASN tentunya di sini adalah sumber penghasilan kita itu dari APBD atau APBN kan. Kita klik di sini. Kemudian DPP penghasilan bruto ini berapa?
Nah, di sini kita nggak boleh nih untuk menghitung sendiri. Jadi kita melihat pada acuan, yaitu dari bukti potong pajaknya. Di sini kalau misalkan kita lihat, yaitu untuk penghasilannya, ini dari penghasilan bruto atau penghasilan kotor. Ini kan di sini ya. Ini adalah penghasilan bruto. Ini penghasilan brutonya ini ada banyak. Kemudian di sini kita yang diambil itu adalah jumlahnya. Jumlah dari 1 sampai dengan 10 itu adalah yang ada di sini. Jumlah penghasilan bruto itu adalah yang ini. Berikutnya di sini kita copy saja. Oke, kita copy. Ternyata nggak bisa, coba ini kita copy ya. Kemudian ke paste. Coba kita pastekan, bisa nggak nih? Oke, bisa ya. Kemudian PPh terutangnya kita lihat juga di acuan. Di sini untuk PPh terutang ini ada apa enggak? Oke, di sini PPh pasal 21 yang terutang nggak ada ya. Ini nihil, 0 teman-teman. Karena tadi adalah 0 PPh terutang, di sini kita bisa tulis 0 ya. Kemudian kita simpan. Nah, sekarang sudah berhasil ya. Ini jadi PDPP penghasilan bruto adalah sekian, sudah sama tadi. Kemudian PPh terutang juga 0. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ada kesalahan, ini silahkan kalian manfaatkan fitur tombol ubah ya. Atau mungkin kalau misalkan ini menghapus ya, kalian tinggal klik saja di sini untuk hapus teman-teman. Oke, di sini untuk penghasilan sudah. Ini kalau misalkan teman-teman ini mengubah, tinggal klik saja di sini ubah. Kemudian disesuaikan dengan data yang sesuai. Kemudian kalian klik simpan. Kalau tidak ya kita biarkan aja ya. Nah, sekarang kita masukkan yaitu untuk daftar harta. Nah, informasi terbaru dari Kemenpan RB berikan surat edaran terbaru. Inilah kalau misalkan kita melaporkan harta di sini di SPT ini, maka tidak berkewajiban untuk melaporkan di yang Siharka ya, seperti itu. Jadi saya akan lanjut saja di sini lakukan untuk laporan hartanya di sini. Meskipun harta kita nggak banyak ya, yang penting kita laporkan ya. Oke, berikutnya di sini ada bagian B, ini adalah harta ya, harta pada akhir tahun. Ini kita bisa kalau misalkan nambah adalah di sini. Ini daftar, lanjut ke daftar harta. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan untuk daftar hartanya teman-teman. Untuk menambahnya kita klik di tambah ini ya. Nah, ini kode hartanya, ini kita pilih dulu. Hartanya apa saja, ini apakah ini ada kas, kemudian ada piutang, kemudian ada investasi, kemudian disesuaikan ya. Kemudian alat transportasi, kemudian harta bergerak, harta nggak bergerak, kemudian harta yang tidak berwujud teman-teman. Ini adalah yang pertama itu rumah. Kita isikan pilihan rumah ini di mana nih? Tanah dan bangunan ya. Tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal. Oke, untuk nama hartanya ini kita tuliskan. Ini adalah tanah. Oke, kemudian tahun perolehan. Inilah tahun dulu. Ketika dulu kita dapat rumah itu tahun berapa. Kemudian ini harta perolehannya, harga perolehannya diprediksi kira-kira berapa ya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk keterangan kita isi apa, saya tulis saja ini adalah untuk tempat tinggal. Setelah itu kita klik simpan. Oke, sudah. Berikutnya kita tambah apakah masih ada harta atau enggak. Nah, di sini saya akan menambahkan yaitu motor ya. Coba di sini kita cari yaitu motor, sepeda motor. Kemudian untuk nama hartanya, kemudian tahun perolehan ini adalah dulu tahun 2021, 2022. Kemudian harga perolehan itu adalah dulunya itu oke, kemudian di sini adalah oke, kemudian kita klik simpan. Kemudian apakah masih ada, ini kita bisa tambahkan. Kebetulan karena masih ada, ini kita tambah lagi juga motor ya.
tahun perolehannya tahun berapa. Oh, keliru. Kemudian untuk harga perolehan ini dulunya berapa. Kemudian untuk keterangan kita klik simpan. Oke, sudah. Oke, ini kemudian kalau misalkan teman-teman masih ada harta lagi, entah itu tabungan atau mungkin apa, ini kalian tinggal klik tambah saja ya, disesuaikan untuk kodenya ini apa gitu ya. Kemudian setelah itu disimpan, caranya sama dengan yang tadi. Nah, berikutnya setelah selesai, di sini kita klik lanjut ya, yaitu lanjut ke daftar utang. Kita klik di sini untuk daftar utang. Berikutnya di sini untuk daftar utang ini sama cara untuk menambahkannya. Nah, di sini kita klik tambah ya. Nah, ini utangnya, kodenya ini ada utang bank, lembaga keuangan dan lain sebagainya. Kemudian kartu kredit, utang afiliasi atau pinjaman, kemudian utang lainnya. Nah, kita contohkan ini adalah untuk utang bank ya, utang bank lembaga keuangan. Nah, mungkin kalau PNS tuh kebanyakan punya ya utang bank itu. Nah, kemudian untuk nama pemberi pinjaman itu bank apa ini kita bisa tuliskan ya. Kemudian alamatnya di mana, kemudian untuk tahun peminjaman, kemudian jumlahnya saat ini tinggal berapa. Oke, seperti ini kira-kira, yaitu nama pemberi pinjamannya itu bank mana, kemudian alamatnya di mana, kemudian tahun peminjamannya ini tahun berapa, disesuaikan tinggal pilih saja drop down di sini. Kemudian untuk jumlahnya ini berapa. Setelah itu kita klik simpan teman-teman. Dan setelah itu di sini kita klik selanjutnya ya, yaitu ke lanjut daftar tanggungan. Kita klik daftar tanggungan. Berikutnya di sini sama, yaitu kita isikan daftar tanggungan. Ini adalah kita klik di sini ya, yaitu tambah di sini teman-teman, atau mungkin kalian ingin mengecek untuk tanggungan pada SPT di tahun lalu. Ini kita bisa melihat ini tidak ditemukan ya ternyata. Jadi ternyata ini enggak berfungsi. Kemudian di sini kita klik tambah aja ya. Nah, di sini kita tambahkan input nama keluarga, istri dulu, kemudian anak. Nah, jadi yang menjadi tanggungan ini berapa? Ini teman-teman. Dan di sini kita lihat yaitu di bagian tanggungan ini kan statusnya K, kemudian jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP ini ada 2. Oke, kita masukkan. Di sini kita masukkan mulai dari nama dulu, kemudian NIK, ini kita tuliskan NIK kita ya, NIK anak maksudnya, karena inilah anak pertama. Kemudian hubungan ini adalah anak. Mengapa di sini dituliskan yaitu tanggungannya 2? Kenapa kemana istrinya gitu ya? Kemungkinan ini adalah dari bendahara atasan kita, itu adalah istrinya itu sudah ASN juga, jadi tidak dimasukkan teman-teman. Kemudian pekerjaannya ini adalah masih pelajar. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, berikutnya di sini tadi tanggungannya 2 ya, kita masukkan anak yang berikutnya. Kita masukkan, kita tulis dulu. Oke, setelah itu kita masukkan nick juga, karena ini kalau misalkan nggak diisi ini nanti nggak disimpan ya. Kemudian pekerjaannya ini adalah apa gitu ya, pelajar misalkan. Kita klik simpan. Oke, fix. Selanjutnya dirasa kalau misalkan sudah sesuai ya semuanya, berikutnya kita klik sini, yaitu selanjutnya klik. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke halaman lampiran 1. Dan di bagian ini, di lampiran 1 ini diberikan formulir, yaitu bagian ini penghasilan neto dalam negeri lainnya yang tidak termasuk dalam penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Nah, ini adalah untuk penghasilan bunga. Misalkan teman-teman ini bunga ini berapa, dapat enggak nih. Kemudian royalti, mungkin pencipta lagu atau apa gitu ya. Kemudian sewa, hadiah, keuntungan penjualan dan lain sebagainya, penghasilan lain. Nah, kalau misalkan enggak ada ya kita bisa lewati saja ya. Nah, ini karena saya enggak ada ya saya lewati aja. Kita klik di sini, lanjut ke B. Nah, berikutnya termasuk juga di bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Misalkan teman-teman ini mendapatkan sumbangan hibah atau bantuan, kemudian warisan, kemudian laba, klaim asuransi dan lain sebagainya, beasiswa. Nah, ini
ini juga bisa ditambahkan teman-teman. Kalau misalkan tidak ya di sini kita nggak diisi ya. Nah karena saya nggak ada ya di sini kita langsung lanjut saja, yaitu ke bukti potong ya. Kita klik di sini. Nah selanjutnya di sini coba kita cek, ini adalah untuk di bagian bukti potong di lampiran 1 halaman ketiga. Dan berikutnya di sini kita tambah teman-teman. Kita klik tambah di sini. Nah berikutnya untuk mengisi data-data ini yaitu mulai dari jenis pajak ya, jenis pajak, kemudian NPWP pemotong, nama pemotong, nomor bukti pemungutan, tanggal bukti pemungutan, dan juga jumlah PPh yang dipotong. Ini kita mengacunya itu dari SPT yang diberikan dari atasan kita teman-teman, yaitu dari pemotong ya, yaitu Dinas Pendidikan Bendahara sana. Jadi di sini kita pilih yaitu untuk jenis pajak ini adalah PPh ya. Kemudian NPWP pemotong atau pemungut ini kita kopikan. Nah ini kan, jadi kita ambil yaitu di sini kan NPWP-nya ya, NPWP bendahara nih. Ini bendahara pemotongnya, NPWP-nya adalah yang di sini. Nah di sini kita bisa kopikan, nanti kita isikan ya. Kalau misalkan nggak bisa di-copy ya kita tulis manual teman-teman. Oke, dengan kita menuliskan NPWP-nya dengan benar, maka otomatis di bagian bawah ini nama pemotongnya ini akan sudah otomatis ya. Misalkan seperti ini. Saya masukkan NPWP-nya, maka langsung muncul yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi. Dikarenakan saya ini instansinya di Kabupaten Ngawi adalah seperti ini. Nah, sekarang nomor bukti pemotongan atau nomor bukti pemungutan ini kita ambil juga dari SPT tadi. Ini untuk nomornya berarti yang ini ya, inilah nomornya, ini mulai dari 1, 2 dan seterusnya ini. Coba kita tulis manual kalau nggak bisa di copy ya. Oke, sudah kita masukkan. Berikutnya kita masukkan tanggal bukti pemungutan, pemotongan atau pemungutan ya. Nah sekarang kita lihat lagi yaitu tanggalnya tadi, dan untuk tanggal tuh biasanya di pojok bawah ini ya, yaitu 15 Januari 2024 ini. Jadi kita sesuaikan dengan tanggal ini teman-teman. Oke sudah. Selanjutnya jumlah PPh yang dipotong atau dipungut ini berapa jumlahnya. Di sini kita lihat untuk PPh yang telah dipotong atau dilunasi di sini 0 ya, tidak ada. Berarti kita isikan juga 0. Kemudian kita klik simpan. Oke, sekarang sudah tersimpan teman-teman. Nah, ini sekarang kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan, klik di sini selanjutnya. Oke, nah saatnya sekarang kita di sini memilih status perkawinan ya, kawin apakah nggak kawin gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman belum ya, di sini kita klik di sini. Kalau sudah ya kita klik di sini kan, klik di sini. Kemudian status kewajiban perpajakan suami istri, ini kita sebagai apa nih? Ini kita masukkan di sini ya. Oke. Berikutnya kita klik lanjut. Nah, berikutnya kita masukkan yaitu untuk yang isian berikutnya, yaitu penghasilan neto. Sekarang kita masukkan yang pertama, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Ini kita buka kembali SPT kita. Oke, penghasilan neto jumlahnya ini adalah yang mana nih? Ini ya. Oke, kita pastekan. Sudah, sekarang kita isi yang lain. Jadi kalau misalkan kita isikan ini nanti sudah terisi otomatis. Coba kita hapus dulu ya, nanti akan terisi otomatis. Oke. Ini nanti akan terisi otomatis ketika kita klik di luar. Nah, ini sudah terisi otomatis. Coba kita sesuaikan lagi apakah ada kesalahan. Enggak ya, udah benar teman-teman. Nah, berikutnya di sini kita klik lanjutkan. Kemudian kita klik lanjut ya, lanjut ke B. Nah, selanjutnya di sini adalah untuk jumlahnya. Nah, berikutnya di sini kita kan sudah memilih kawin ya tadi ya. Kemudian di sini kita untuk tanggungan, penghasilan tidak kena pajak untuk jumlah tanggungannya. Ini kita sesuaikan dengan isian di formulir tadi, yaitu anak ya. Kita klik 2. Nah, berikutnya di sini akan sesuai apa enggak sih? Nah, ini harus sesuai ya. Ini harus sesuai dengan di formulir.
Kalau misalkan di sini misalkan saya pilih 3 misalkan, maka jumlahnya akan 72 juta. Kita cek di sini, ini kan enggak ya, ini adalah 67.500.000 kan, karena di sini untuk tanggungannya ini adalah anaknya 2, jadi harus sama persis dengan yang di sini teman-teman, kita mengisinya itu. Jadi di sini adalah 2 ya, tadi kan kita 2. Nah sekarang 67.500, kita sesuaikan lagi 67.500. Oke, udah sesuai kan. Nah di sini penghasilannya adalah sudah 0. Nah berikutnya kita lanjut ke C. Nah ini kita lanjut ke PPh terutang. Di sini sudah nihil semua ya. Kemudian kita lanjut ke D. Berikutnya di sini saya tidak mengisinya. Kemudian lanjut ke E. Berikutnya di sini sudah nihil teman-teman. Nah ini jadi sudah nihil ini ya. Kemudian kita lanjut ke F. Kemudian di sini saya juga tidak mengisinya. Kemudian kita lanjut ke pernyataan. Kita klik. Sekarang kita setuju ya pernyataan ini. Kita klik setuju. Setelah itu kita klik selanjutnya. Proses. Nah, sekarang kita sudah masuk teman-teman. Nah, ini kita sudah final di 100% ya progresnya. Di sini progres sudah 100%. Berikutnya coba kita cek kembali. Ini adalah jenis formulirnya adalah 1770S, kemudian tahun pajak 2023, pembetulan ke 0, status SPT adalah nihil, jumlah 0, kemudian catatan sudah lengkap. Nah sekarang kita finalisasi nih, yaitu kita dapatkan kode dulu. Ambil kode verifikasi, kita klik di sini. Sekarang kita pilih nih, kita ingin dikirimi kode verifikasi kemana? Apakah ke email, apakah ke nomor HP? Nah ke email kita klik sini. Berikutnya klik OK. Nanti teman-teman silahkan buka email kotak masuk, nanti akan ada kode verifikasi di sana. Kemudian kalau misalkan ke nomor HP, ke SMS ya, ini nomor di sini, maka silahkan klik di sini. Kalau saya ingin ke email saja ya, saya klik si email. Kemudian kita klik OK. Sekarang masih dalam tahap proses. Kita tunggu dulu. Nah sekarang sudah sukses ya. Berikutnya kita masuk ke email. Kita buka email untuk mengambil kodenya. Sekarang sudah ada email dari Ditjen Pajak, kita klik di sini. Nah selanjutnya di sini kode verifikasinya ini kita copy ya. Ini kita copy. Servernya sama kan tadi. Kemudian kita pastekan di sini. Kemudian kita klik kirim SPT. Penghasilan Anda di bawah PTKP, kita klik tutup ya. Ini ada permohonan WPNE, ini dapat diunduh di sini juga. Nah, ini kita klik OK, tutup. Kemudian kita isi survei, ini sebaiknya puas ya. Oke, nah sekarang kita sudah final, sudah selesai untuk mengisi, yaitu di sini yang 1770S ya. Nah ini adalah untuk kirim ulang BPE. Kemudian di sini untuk lihat BPE. Coba kita lihat BPE-nya adalah ini. Ini nanti yang akan kita kumpulkan, yaitu biasanya ke Dinas Pendidikan ya, sebagai bukti bahwa kita ini sudah lapor SPT. Nah ini kita screenshot langsung aja. Oke, ini teman-teman sudah dapat ya. Kemudian ini kalau misalkan kirim ulang, nah ini kita sudah tuntas dan semua nihil ya. Ini kenapa dulu SS, kenapa sekarang S? Karena sekarang ini sudah di atas 60 juta, meskipun juga nggak kena pajak kan, nihil kan. Kemudian inilah dulu ketika belum sertifikasi teman-teman. Berikutnya ketika teman-teman buka email, juga akan ada email ini, yaitu dari Ditjen Pajak, yang isinya itu serupa dengan yang tadi ya, sama dengan yang tadi. Kalian bisa print di sini untuk buktinya, nanti biasanya dikumpulkan ke Dinas Pendidikan ya. Ini kita save. Oke, di sini kita save PDF, kita kasih nama. Oke, seperti ini. Kemudian kita save. Nah sekarang kita sudah tuntas untuk mengisi SPT tahunan.
Nah, begini cukup simpel kan? Ini adalah tutorial lengkap dari awal sampai akhir. Untuk teman-teman yang penghasilan di bawah 60 juta, ini caranya juga sama. Namun ada sedikit perbedaan. Silahkan simak video di kartu video ini atau nanti saya sematkan di deskripsi ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.